mahasiswa, berjumpa kembali di ibadah online khusus mahasiswa Kampus Connection. Gimana nih kabar kalian semua selama 5 bulan ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, gue juga mau ajak teman-teman yang ada di Bandung untuk ikut ibadah onsite bareng kita di hari Minggu jam 11.30 siang, tentunya di Pasir Koja 58. Jangan lupa buat ajak teman-teman kalian ya. See you! Oh iya, gue juga mau mengajak kita semua untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan langsung aja scan QR Code atau transfer ke nomor rekening berikut. Selamat memberi guys! Oke deh, sekarang ibadah akan segera dimulai. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan jangan lupa mencatat ya guys. Enjoy the service! Semuanya kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Kita naikkan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semuanya katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Dan bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama kita tepuk tangannya, come on. Hanya Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita, amin. Nah, karena itu kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Naikkan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan, come on. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang
Welcome back to Campus Connection. Saya percaya Tuhan senantiasa menyertai setiap kita. Teman-teman, hari ini kita masuk kepada bagian yang terakhir dari berbicara tentang habit atau tentang kebiasaan. 2 minggu yang lampau kita belajar bagaimana kita bisa memulai sebuah kebiasaan yang baru. Minggu yang lalu kita juga belajar bahwa kebiasaan baik yang kita bangun, khususnya kita sebagai mahasiswa, akan membawa kita menjadi excellent di dalam perkuliahan kita. Buat kamu yang baru bergabung di minggu ini, welcome. Saya mengajak kamu juga untuk mendengarkan message yang disampaikan minggu yang lalu. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk waktu ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Bukakan pemikiran kami, biar kami mengerti Tuhan mau berbicara apa kepada setiap kami hari ini. Ini kami Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami serahkan waktu ke depan, ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu hal yang sudah kita pelajari bahwa kebanyakan daripada kita punya goal atau tujuan yang mirip-mirip. Kita belajar minggu lalu kalau man's natures are alike. It is their habits that separate them. Pada dasarnya semua manusia itu sama atau mirip gitu teman-teman. Yang membedakan adalah kebiasaan atau habit mereka. Satu fakta yang ada di depan mata kita tetapi mungkin jarang terpikirkan oleh kita sebelumnya. Waktu ditanya, goal kamu apa? Oh, saya mau sehat. Oh, saya pengen berat badan saya ideal. Oh, saya mau menjadi seorang Kristen yang taat. Oh, saya pengen menemukan tujuan hidup saya. Saya mau punya pasangan yang dari Tuhan. Saya mau IPK saya bagus di atas 3. Saya mau menghasilkan uang. Saya mau nabung. Saya mau pergi liburan. Dan segala hal-hal positif lainnya. Rasanya sih ya, rasanya gak akan ada yang bilang, kamu pengen punya goal apa? Oh, goalnya mau utang pinjol. Atau goalnya mau IPK di bawah 1,5. Atau goalnya pengen di drop out dari kampus. Rasanya sih gak ada orang-orang yang mau punya goal hal-hal negatif seperti itu teman-teman. Semua kita mau dengan hal yang positif di dalam hidup kita. Satu hal yang menarik bagi saya ketika kita melihat kepada kehidupan manusia. Jarang ada orang yang hidupnya hancur hanya karena satu keputusan yang salah. Satu kali seumur hidup. Seringnya orang menghancurkan kehidupan mereka karena ya mereka melakukan satu keputusan yang salah, satu kebiasaan buruk yang dilakukan, tetapi dilakukannya berkali-kali, mungkin sehari sekali, mungkin seminggu sekali, dan itu dilakukan selama bertahun-tahun, dan pada akhirnya orang tersebut berada di dalam satu kondisi yang tidak baik. Satu keputusan yang salah memang bisa menghancurkan, tetapi ketika orang tersebut punya kualitas dan memiliki kebiasaan yang baik, seiring berjalannya waktu, kehidupannya akan kembali membaik. Sebaliknya teman-teman, justru dengan orang yang kehidupannya terlihat baik-baik saja, tetapi ternyata yang bersangkutan punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Seiring berjalannya waktu, kondisi kehidupannya tentu akan menurun dan pada satu titik seperti sebuah gunung yang menunggu waktu untuk meletus. Orang-orang akan selalu merangkum semuanya menjadi satu ringkasan. Semua kebiasaan buruk, semua bad decision yang diambil, yang dilakukan. Biasanya akan dirangkum menjadi ya hanya satu kalimat aja. Contoh seperti ini, ya dia IPK-nya jelek karena nggak belajar. Teman-teman, bukan karena nggak belajar sekali langsung IPK-nya jadi jelek. Namun karena nggak belajar berkali-kali, terus-menerus tidak belajar, tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan ujian dengan baik. Alhasil dia nggak bisa menjawab soal ujian, nilainya E dan IPK-nya pun jelek. Atau mungkin ya dia obesitas karena nggak jaga makanan dan pola hidup. Bukan hanya karena satu kali nggak jaga makan, dia langsung obesitas. Tetapi karena nggak jaga makan berkali-kali, terus-terusan, nggak jaga pola hidup, tidur nggak teratur, makan nggak teratur, apapun yang dimakan masuk aja semua. Makanya kemudian dia menjadi obesitas. Teman-teman, we are what we repeatedly do. Kita adalah hasil dari apa yang selalu kita lakukan berkali-kali. Yuk, coba kita lihat sebentar ke dalam Alkitab kita. Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Awal yang menjadi kejatuhan bagi Simson. Kita tahu Simson, pria yang terlahir dengan potensi yang keren banget dari Tuhan. Dia kuat, dia nggak terkalahkan, tenaganya kuat banget.
Tetapi karena ada satu keputusan, ada kebiasaan buruk yang dilakukan, dan akhirnya hal ini membawa Simson untuk jatuh. Hakim-Hakim 16 ayat yang pertama. Ketika Simson pergi ke Gaza, di sana ia melihat seorang wanita pelacur lalu menghampirinya. Dalam versi NIV, bahasa Inggrisnya dituliskan seperti ini teman-teman. One day, Samson went to Gaza, where he saw a prostitute. He went in to spend the night with her. Teman-teman, ada satu fakta yang menarik yang bisa kita lihat nih. Dari ayat yang baru aja kita baca. Jadi gini teman-teman, Gaza itu lokasinya kira-kira berada sejauh lebih dari 40 km dari rumahnya Simson di daerah Zora. Jadi jaraknya cukup jauh nih dari tempatnya Simson di daerah Zora ke Gaza. Nah, lalu gini teman-teman, Gaza itu juga merupakan pusat dari bangsa Filistin pada masa itu. Pusat kota dari bangsa Filistin yang notabene adalah musuh nomor satunya Simson. So, saat Simson pergi ke Gaza, sebenarnya dia tuh seperti lagi ya mempertaruhkan nyawanya masuk ke pusat kota tempat musuhnya berada. Kita tahu dulu nggak ada yang namanya ojek online. Belum ada mobil yang bisa dipesan, taksi belum ada. Jadi let's say kita anggap aja Simson jalan kaki dari kota asalnya menuju ke Gaza. Sejauh kira-kira 40 km. Nah pertanyaannya, siapa di antara kita yang rela jalan atau pergi sejauh 40 kilo memasuki kota di mana musuh nomor satu kita berada di sana dan itu pusatnya? Nah teman-teman, faktanya hampir semua kita melakukannya secara sengaja untuk melakukan hal yang tidak baik. Jarak 40 km ini kalau saya hitung dengan rata-rata langkah manusia yang anggaplah satu langkah sekitar 0,7 meter atau 70 cm dalam satu kali melangkah. Kira-kira perlu 57.000 langkah. Dan kita bisa simpulkan teman-teman, Simson nggak dengan satu langkah langsung melakukan hal buruk, tetapi bahkan dia lebih dulu melangkah sebanyak 57.000 langkah hingga dia mencapai kota tersebut dan dia melakukan hal tersebut. Sama dengan kehidupan kita. Hidup kita nggak langsung hancur dengan satu kali tindakan atau keputusan yang salah. Tetapi karena tindakan yang dilakukan berkali-kali, berulang-ulang, terus-menerus, yang artinya ini adalah sebuah habit atau sebuah kebiasaan. Ini minggu yang ketiga kita membahas tentang habit. Sebelum kita menjabarkan habit yang mau kita miliki, coba tanyakan sama diri kita sendiri. Kita mau jadi orang yang seperti apa? Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Apakah jadi orang yang baik, jadi teladan dalam studi kita, jadi orang yang sehat, jadi orang yang murah hati, jadi orang yang bersih, yang rapi? Tanyakan sama diri kita sendiri, kita mau menjadi orang yang seperti apa? Dengan mengerti dan mengetahui kita mau jadi orang yang seperti apa, jadi orang yang gimana, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Habit atau kebiasaan apa yang harus kita buang dari kehidupan kita? Yakobus 1 ayat 21 menuliskan seperti ini teman-teman. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Dalam salah satu terjemahan bahasa Inggrisnya dituliskan, get rid of every filthy habit. Buang segala kebiasaan yang kotor. Kebiasaan apa yang harus kita buang saat ini? Ini yang menjadi perenungan kita, ini yang menjadi perenungan untuk kita semua di saat ini. Kita harus bisa mengetahui apa yang mau kita hilangkan dari hidup kita, agar kita bisa melangkah untuk step yang selanjutnya. Teman-teman, kita nggak perlu langsung menyebutkan banyak hal. Coba kita pikirkan dan sebutkan satu kebiasaan dulu mungkin yang mau kita buang saat ini. Apa itu? Mungkin kebiasaan mengeluh, mungkin kebiasaan kita bergosip, iri hati, dengki, ketergantungan dengan media sosial, dengan drakor, dengan rokok, dengan pornografi. Awalnya hal-hal ini mungkin ya iseng aja, cobain sekali, cobain 2 kali. Tetapi lama-kelamaan malah jadi addicted, ketergantungan, dan sampai-sampai nggak bisa kita kendalikan. Guys, kenapa memulai kebiasaan yang baik
lebih sulit dilakukan dan malah kebiasaan yang buruk itu sulit untuk dihilangkan. Contoh, kebiasaan baik ini memang menantang di awal, lalu akan membuahkan hasilnya jauh di masa depan. Let's say kita mulai kebiasaan lari pagi. Awalnya kita semangat, kita berekspektasi di awal, wah luar biasa. Kita mau lari pagi, kita semangat. Tetapi waktu tiba pagi harinya, males banget bangun pagi. Males banget beranjak dari kasur. Dingin, aduh enak banget ini selimutan. Vibes-nya enak banget ini buat lanjut tidur lagi. Dan sayangnya kita juga nggak bisa melihat hasilnya dengan instan. Kita baru bisa melihat hasilnya beberapa bulan, kemudian wow saya bisa turun beberapa kilogram. Tetapi itu nggak kita lihat 1-2 hari di awal. Sulit di awal dan memang hasilnya di awal nggak kelihatan dan nggak tahu kapan kelihatannya gitu. Dalam melayani di gereja, awalnya memang excited, tapi kok rasanya effort banget gitu. Datang lebih awal sebelum teman-teman kita datang, pulang paling akhir. Harus belajar care sama orang lain dan lain-lain sebagainya. Kita nggak bisa lihat langsung hasilnya sekarang. Tetapi mungkin dalam beberapa waktu ke depan kita sadar, oh kerohanian kita bertumbuh. Atau oh kita jadi punya circle yang bisa membantu kita, circle yang cukup sehat dan positif untuk menopang kita. Kebiasaan yang baik memang sulit dilakukan di awal. Dan hasilnya kita nggak tahu kapan baru akan kelihatan. Berbeda dengan habit atau kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang buruk bersifat sebaliknya kan biasanya gitu. Rasanya menyenangkan untuk dilakukan di awal. Senang di awal, happy, awalnya happy, mudah dilakukan, instan dilakukan. Dan hasilnya kadang-kadang lebih cepat kelihatannya. Tetapi teman-teman, saya mau katakan seperti ini, endingnya membuat hidup kita hancur. Endingnya berakhir buruk untuk kehidupan kita. Contoh, makan makanan manis sedikit di awal, wah lama-lama enjoy, tanpa sadar tiba-tiba jadi diabetes, jadi penyakit. Beberapa penelitian mengatakan kita memulai atau membangun sebuah kebiasaan karena ada satu trigger atau satu pancingan yang membuat kita bisa melakukannya. Dan trigger atau pancingan itu banyak hal. Banyak banget yang bisa menjadi trigger kita. Bisa jadi kita bicara tentang tempat, bisa jadi tentang mood, bisa jadi momen, atau bisa jadi tentang orang lain juga. Contoh seperti ini teman-teman. Kalau kita bicara tentang tempat dan waktu, mungkin selalu ada tempat dan waktu yang sama untuk kita melakukan kebiasaan yang buruk. Belajar di kamar contohnya, kita sering kali jadi ngantuk, jadi males, dan akhirnya karena kasur dekat banget sama kita dengan mudah, aduh bentar deh, berbaring sebentar. Lalu habis kita tiduran sebentar, kebablasan tidur. Sampai pagi kita kebablasan tidur dan akhirnya kita nggak belajar sama sekali. Teman-teman, kalau kita tahu triggernya, apa yang memancing kita untuk melakukan hal tersebut, lari. Jauhkan trigger tersebut dari kita. Kita belajar dari Daud dan Batsheba, kita tahu Daud bukan orang yang jahat, dia cinta Tuhan. Tetapi karena dia membiarkan dirinya ada di tempat yang salah dan di lingkungan yang salah, dia melakukan hal yang sebenarnya dia nggak inginkan untuk lakukan. Gitu. Tetapi dia tertrigger untuk melakukan hal tersebut. Tempat yang salah, waktu yang salah. Coba hindari hal tersebut agar kita tidak melakukan kebiasaan yang buruk. Mood kita juga bisa menjadi pemicu kita untuk melakukan kebiasaan yang buruk. Misalkan, saat kita lapar, biasanya kita jadi rese, jadi nyebelin, jadi wah gak karu-karuan, jadi uring-uringan. Ya jangan biarkan diri kita lapar terlalu lama. Makan makanan yang sehat untuk membuat hormon dalam tubuh kita juga sehat. Atur pola makan kita sehingga kita nggak kelaparan gitu. Berapa jam sekali makan snack, makan buah, dan lain-lain sebagainya. Hidup kita lebih sehat, mood kita pun terjaga. Kalau kita bicara tentang orang lain yang menjadi trigger kita bergaul dengan mereka, kita jadi ikutan mabal kelas, kita cabut, nggak kuliah lah. Atau malah, ya udah kita pergi main seharian gitu. Teman-teman, inilah hal pertama yang bisa kita lakukan. Eliminasi pemicu yang ada. Eliminasi semua trigger-trigger yang ada tersebut. Studi menunjukkan kalau semakin dekat kita dengan seseorang akan semakin mirip kebiasaan yang kita punya dengan kebiasaan orang tersebut.
para peneliti melakukan penelitian kepada kurang lebih 12.000 orang selama sekitar 30 tahun. Yang menarik adalah di antara orang-orang tersebut, orang yang memiliki teman dekat yang obesitas, 57% orang tersebut juga obesitas. Seperti yang firman Tuhan katakan di ayat berikut ini teman-teman, Amsal 13 ayat yang ke-20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kita ini mirip sama orang-orang terdekat di sekitar kita. Dan akan mustahil untuk kita punya hidup yang benar, kita bisa menjalani hidup kita yang lurus, kalau kita punya lingkungan teman-teman yang salah teman-teman. Bukan berarti kita jadi nggak mau berteman, bukan berarti kita menjadi eksklusif, bukan berarti kita nggak jadi terang dan garam untuk sekitar kita. Tetapi hal ini bicara tentang batasan, ini bicara tentang boundaries. Kita harus bisa membuat batasan siapa yang bisa dekat sama kita, siapa yang tidak, siapa yang kita izinkan untuk terus ada di sekeliling kita, siapa yang tidak, siapa yang kita izinkan untuk menaruh value di dalam hidup kita, siapa yang tidak. 2 minggu yang lalu kita belajar bagaimana agar kita bisa melakukan sebuah kebiasaan yang baik, yaitu buat semudah dan sesimpel mungkin. Dan hari ini teman-teman, sebaliknya untuk membantu kita membuang kebiasaan yang buruk, maka buatlah sesulit mungkin. Kalau 2 minggu lalu kita belajar untuk memulai satu habit yang baik, buat sesimpel, segampang mungkin, sejelas mungkin. Nah sekarang untuk memberhentikan, untuk nyetop satu kebiasaan yang buruk, apa yang kita lakukan? Buat sesulit mungkin, sesusah mungkin untuk kita melakukan suatu kebiasaan tersebut. Kalau kita punya kebiasaan tengah malam makan, masak mie instan, coba jangan stok mie instan. Akan lebih susah buat kita jalan tengah malam cari minimarket dulu, beli dulu mie-nya, baru pulang, baru masak dan lain sebagainya. Kalau kita punya kebiasaan untuk belanja, gampang banget check out, transfer virtual account, selesai. Coba misalkan taruh sebagian uang kita di deposito yang gak bisa langsung ditarik gitu. Sisain di rekening yang cukup buat makan sehari-hari aja. Atau saat kita bangun pagi, supaya nggak gampang snooze alarm nih. Aduh, 5 menit lagi, snooze dikit. Taruh HP kita di tempat yang agak jauh, di meja belajar kita misalkan. Sehingga waktu alarm kita bunyi, nggak persis di samping kasur, kita harus berdiri, harus jalan dan harus ngambil HP kita. Overspending belanja, diidentifikasi pemicunya apa. Oh gara-gara sering lihat notifikasi flash sale, oh ada flash sale nih, bagus nih barangnya ada flash sale. Coba kita matiin notifnya atau mungkin screen time di handphonenya kita limit untuk aplikasi belanja tersebut gitu. Sama juga halnya dengan Instagram, TikTok. Kalau itu memicu kita untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kita bisa coba untuk batasi atau bahkan singkirkan hal tersebut. Eliminasi pemicu-pemicu itu teman-teman. Mengapa kita harus berusaha keras menahan godaan, padahal sebenarnya kita bisa mengeliminasi pemicunya sebelum godaan tersebut datang. Ingat, kebiasaan atau habit yang kita miliki hari ini akan membentuk kita di masa depan. Sebelum mengakhiri penyampaian firman Tuhan hari ini, saya mau mengajak setiap kita untuk coba merenungkan kebiasaan buruk apa yang mau kita hilangkan dari hidup kita. Mari kita renungkan sejenak selama beberapa waktu ke depan. Saya yakin kita bisa langsung terpikirkan kebiasaan apa yang mau kita eliminasi dari kehidupan kita. Bisa jadi kebiasaan kita bolos kelas, bisa jadi kebiasaan kita ngerokok, kecanduan media sosial, kecanduan alkohol, Netflix, sering ngomong kasar, nggak sopan dan lain sebagainya. Akui hal tersebut, jangan disembunyikan, dan buat diri kita sulit untuk melakukannya. Serahkan pada Tuhan apa yang menjadi kelemahan kita, karena di dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan sempurna. Firman Tuhan berkata kita tidak akan dicobai melebihi kemampuan kita. Jadi hari ini kalau kita sedang merasa dicobai, kita sedang kesulitan untuk mengatasi kebiasaan buruk kita, saya mau katakan seperti ini teman-teman, bersama dengan Tuhan kita pasti mampu untuk menghadapinya.
Bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk menghadapi segala tantangan, segala cobaan yang ada. Kita kembali ke cerita Simson yang tadi. Dia melangkah 57.000 langkah untuk melakukan hal yang salah. Padahal dia memiliki 56.999 langkah juga untuk dia stop dan berbalik. Dia memiliki banyak kesempatan untuk berhenti, untuk mengatakan ini bukan hidup yang saya inginkan. Ini salah. Tuhan menciptakan saya untuk sesuatu yang lebih baik daripada ini. Oh oke, gue kan cuma snooze 5 menit alarmnya. Gue kan cuma makan manis sedikit. Emang ngaruh apa? Teman-teman, sesuatu yang kecil yang menjadi kebiasaan lama-lama akan menjadi permanen. Tuhan pun terlebih mampu untuk melakukan sesuatu yang besar dari hal-hal yang kecil. Hal kecil yang mungkin kita pikir tidak berpengaruh besar dalam tindakan kita. Tetapi sadar atau tidak lama-kelamaan itu menjadi identitas kita. Ketika saya membiarkan diri saya untuk makan makanan sehat terus-menerus, itu akan menjadikan saya orang yang terbiasa hidup sehat. Ketika saya mencoba untuk menjaga tubuh yang adalah anugerah Tuhan, yang dikatakan tubuh adalah bait Allah, saya belajar untuk menjaga kehidupan saya dengan makan makanan yang sehat, dengan olahraga. Ketika saya belajar untuk terbiasa bangun pagi dan membaca firman Tuhan, saya menjadi orang yang lebih kuat setiap harinya. Kenapa? Karena firman Tuhan yang menguatkan saya. Ketika saya belajar untuk membiasakan tepat waktu, saya menjadi orang yang menghargai setiap momen dalam kehidupan saya. Teman-teman, begitu pun dengan kehidupan kita semua, baik di rumah atau dimanapun. Segala hal yang kita lakukan, besar ataupun kecil, sedikit demi sedikit, akan membentuk kebiasaan kita. Kebiasaan kita akan membentuk karakter kita, dan karakter kita akan menjadi salah satu identitas kita. Teman-teman, pengen menjadi orang yang seperti apa? Berdasarkan hal ini, habit apa aja yang harus kita miliki? Dan habit apa aja yang harus kita buang, yang harus kita hilangkan? Segala apa yang kita tabur, akan kita tuai pada waktunya. Segala apa yang kita lakukan di masa ini, akan kita tuai pada masanya. Semua yang kita siapkan, semua yang kita miliki, semua yang kita latih selama kita muda, akan kebawa sampai kita tua nanti. Dan kembali pertanyaannya, mau jadi orang yang seperti apa kita? Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang dibagikan hari ini. Kami berdoa, Tuhan berikan kami kemampuan untuk membuang semua kebiasaan buruk. Tuhan berikan kami kekuatan untuk menyetop setiap kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat untuk memilih apa yang benar, apa yang baik, apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat untuk say no terhadap hal-hal yang menghancurkan kehidupan kami. Say no terhadap hal-hal yang justru menghancurkan masa depan kami. Hari ini Tuhan, kami berdoa, berikan kami kekuatan untuk menang atas segala godaan yang ada. Berikan kami kekuatan untuk kami bisa bertahan di tengah-tengah segala godaan, tantangan yang muncul di dalam kehidupan setiap harinya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Hari ini juga Tuhan, hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar ada kesehatan yang daripada Tuhan, tubuh yang fit, tubuh yang bugar itu Tuhan limpahkan di dalam kehidupan-Mu. Ada kecukupan di tengah-tengah semua yang Kau perlukan. Tuhan yang menjadikan semua pekerjaan tangan-Mu berhasil, dan Tuhan juga yang menyertai setiap langkah kehidupan-Mu. Terimalah sukacita, damai sejahtera daripada Allah yang ada menyertai Engkau sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita sama-sama membangun kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di dalam hidup ini dan membuang jauh-jauh semua kebiasaan buruk yang ada. Saya percaya Tuhan sendiri yang senantiasa menolong kehidupan kita. Apabila ada di antara teman-teman yang masih memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, teman-teman bisa scan QR code yang ada di bawah ini. Ada rekan-rekan para pendoa, para konselor yang siap untuk membantu teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi di minggu depan. See you and God bless you.